Jadi ini masalah penerjemahan pasal 375 oleh Bang Ferry ya. Jadi pasal 375 itu ayat satunya itu memang menyebutkan pemerintah pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten kota dilaksanakan oleh gubernur. Nah, dalam hal ini juga tidak dibunyikan secara tegas bahwasanya pemerintah pusat tidak boleh melakukan secara langsung kepada kabupaten kota. Nah, artinya kita dalam mendefinisikan bunyi pasal aturan undang-undang ini kita apa yang kita lihat kita baca tegas begitu saja, Bang Ferry. Bang Ferry, berbicara kemudian kita eh, berbicara mengenai PT yang digunakan sebagai penyelenggara penyelenggara retreat ini. Nah, dalam hal ini juga banyak pembuktian yang harus dilaksanakan terlebih dahulu. Ada namanya itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Nah, dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 itu diatur dengan persekongkolan tender. Nah, dalam persekongkolan tender itu ada yang namanya persekongkolan vertikal ataupun persekongkolan horizontal. Nah, bagian mana yang dilabrak ini? Nah, bagian mana yang dilabrak ini, Bang Ferry? Saya sangat paham dengan latar belakang Bang Ferry yang selama ini banyak sekali berseberangan dengan pemerintah. Namun, apabila disampaikan bahwasanya eh, pemerintah pusat ada tidak tunjukkan kepada saya pemerintah pusat tidak boleh melakukan pembekalan ataupun pembinaan secara langsung kepada pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah pemerintah kabupaten ataupun kota. Nah, saya rasa mengenai semacam eh, gerakan-gerakan ataupun yang dijalankan oleh pemerintahan saat ini adalah banyaknya sebuah gebrakan-gebrakan positif, saya melihat ya, positif untuk mempercepat pembangunan, untuk mempercepat pemerataan, dan juga untuk mempercepat bagaimana pembagian kekuasaan baik itu antara pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Tidak ada hal-hal yang sifatnya menurut hemat saya adalah hal-hal yang sangat bertentangan dengan hukum. Hal ini tidak dibolehkan, hal ini boleh dilakukan. Nah, tidak ada peraturan yang teramat tegas yang sudah dilanggar. Nah, kalau memang menurut Bang Ferry ya ini sudah langkah yang tepat untuk dilaporkan. Namun mari kita lihat bagaimana proses yang telah dilaporkan Bang Ferry ini ke depannya, apakah sesuai dengan keinginan Bang Ferry ataupun sesuai dengan pikiran maupun dan perasaan Bang Ferry, kita lihat saja. Dan saya yakini tidak akan terjadi karena yang dilaporkan oleh Bang Ferry itu sendiri juga menurut saya juga masih masih cukup kurang dasar hukumnya. Kita tarik lagi mengenai penyelenggaraan retreat bagi calon menteri. Nah, banyak ketika itu beredar berita dan tersebutkan bahwasanya penyelenggaraan retreat bagi calon-calon menteri Pak Prabowo itu adalah melakukan anggaran pribadi, melakukan anggaran pribadi. Segitu cintanya seorang Prabowo Subianto melakukan pembinaan kepada para pembantunya untuk melakukan agar pemerintahnya dapat berjalan baik dengan baik ke depannya. Begitu, Bang. Baik, sebelum saya ke Bung Roni ini, saya ingin meminta tanggapan dulu ke Bung Ferry ini atas pernyataan dari Bung Jade barusan ya. Silakan Bung Ferry. Ya gimana ya Bang Jade, kalau Bang Jade salah baca undang-undang saya mau berdebat ya. Misalnya pasal 375 itu eksplisit di ayat satunya bahwa pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten kota dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, oleh gubernur ya. Nah, sekarang Bang Jade menafsirkan oleh gubernur itu boleh oleh pemerintah pusat. Nah, di titik ini kita berbeda cara membaca undang-undangnya. Kalau saya membaca undang-undangnya yang begitu, jelas bahwa oleh gubernur. Kedua, praktik pengadaan barang dan jasa tidak ujuk-ujuk apalagi pakai niat baik saja. Praktik pengadaan barang dan jasa karena modus korupsinya banyak, juga dilihat keterkaitan. Tidak fair ya Bang Jade kalau kemudian perusahaan yang dekat dengan penguasa saja yang mendapat hak begitu ya untuk mengadakan pelatihan. Juga harus dilihat mekanismenya bagaimana. Oleh karena itu, karena kami rakyat kecil ya,
tidak punya daya terlalu besar, hal-hal yang mencurigakan dan menabrak dengan ketentuan undang-undang dan peraturan inilah yang tugas KPK menyelidikinya. Bagaimana praktik pengadaan barang dan jasanya, siapa yang dipilih, kenapa dia dipilih, bagaimana pengalamannya. Kalau Bang Jade mengikuti perkembangan PBJ, ya nanti di berbagai situs akan diperlihatkan bagaimana sebuah perusahaan dapat dipilih, bagaimana pengalaman perusahaan itu mengadakan retreat dan lain-lain gitu ya. Nanti tentu saja KPK punya hak ya, kalau berbeda tidak apa-apa. KPK mengatakan bahwa ini tidak berindikasi korupsi ya tidak apa-apa. Sensitivitas KPK yang lama sepengetahuan saya, hal-hal yang mencurigakan bertabarakan dengan ketentuan undang-undang itu menjadi dasar untuk kemudian pemerintah KPK menelusuri lebih jauh hal-hal yang mencurigakan itu. Jadi saya pikir ya jangan dikatakan wah karena bertentangan loh. Kalau coba Bang Jadi bayangkan kalau publik yang bersuara berbeda dengan kebijakan pemerintah dianggap berseberangan dan bertentangan dengan pemerintah, tidak ada lagi orang bicara gitu ya. Coba pemikirannya diubah Bang Jade bahwa orang yang mempertanyakan langkah-langkah pemerintah menjalankan tugas ketatanagaraan sebagai warga negara, menunjukkan kecintaannya kepada negara untuk berperan aktif ya, untuk memastikan negara berjalan dengan baik. Jadi mudah-mudahan ada pemikiran dan niat baik melihatnya ya, supaya kita juga jangan dilihat bahwa apa yang dilakukan Pak Prabowo salah. Yang kita tunjukkan kepada publik apa yang dilakukan Pak Prabowo salah, memang salah menurut undang-undang. Bang Jadi misalnya salah membaca ketentuan itu, memaksakan bahwa ini soal niat baik dan segala macam, padahal eksplisit di undang-undangnya ada yang janggal di proses retreat ini. Saya bisa sampaikan beberapa hal yang lain ya, terutama untuk penunjukan perusahaan ini. PT Lembah Tidar Indonesia ini saja secara titik tertentu sudah menunjukkan dirinya punya kedekatan dengan Pak Prabowo. Karena hampir seluruh perusahaan Pak Prabowo rata-rata bernama tidar-tidarnya gitu ya. Roni paham lah itu ya. Nah di titik ini adakah indikasi ya konflik kepentingan ya untuk menunjukkan identitas diri agar memenangkan tender juga harus dibaca dengan baik oleh KPK. Kami sebagai publik tidak punya ruang untuk memastikan ini tindak pidana atau tidak, itu bukan tugas kami. Tapi sebagai warga negara yang baik, sesuatu yang mencurigakan perlu dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Biarkan pihak berwajib yang bekerja. Tentu akan ada perbedaan cara pandang masing-masing. Bang Jadi tadi sangat percaya diri bahwa KPK tidak akan menindaklanjuti, aman ini semua. Tapi di titik tertentu sejauh mana kepercayaan diri itu kalau sudah tidak berkuasa lagi. Biasanya kasus-kasus seperti ini setelah tidak berkuasa baru ditindaklanjuti. Karena memang proses berhukum kita itu masih bicara soal pendekatan kekuasaan. Termasuk pendapat juga ya. Pendapat karena ini sedang berkuasa perlu diperlihatkan kedekatan dengan yang berkuasa, mendekatkan diri dengan penguasa, ya semua hal yang berkaitan dengan ketentuan undang-undang bisa berubah makna. Jadi saya pikir kita harus fair juga kepada publik, ini hak publik di mana-mana begitu negara yang baik ya. Bukan kemudian melihat dan menyongsong bahwa ini semua dilakukan oleh para pembenci. Sejauh mana bencinya saya dengan Pak Prabowo, belum pernah kenal, belum pernah bertemu begitu ya, belum juga pernah ngapa-ngapain, tidak pernah menyakiti saya. Saya bicara soal bagaimana kita membangun kecintaan publik kepada negaranya dengan mengawasi kerja-kerja negara. Tapi menurut Bang Ferry sendiri ini, apakah penunjukan PT TDI ini melalui mekanisme tender terbuka atau memang ditunjuk aja langsung? Nah, untuk angka sebesar itu ya, kita sedang melihat prosesnya. Sejauh ini ada upaya yang kita lihat, mekanismenya terkesan ada penunjukan langsung. Nah, apakah kemudian ada upaya lain di luar itu yang kita harapkan KPK bisa menjelaskan. Saya tidak berupaya menjadi warga negara superpower ya, mengetahui setiap seluk-beluk yang ada, tapi ini sedang kita amati. Sejauh ini memang terlihat
ada upaya penunjukan langsung. Nah, itu yang kita pahami.